Sahabat Pojok Renungan yang dikasihi Tuhan, bertemu lagi hari ini, hari Minggu tanggal 8 Mei tahun 2022. Hari ini kita memasuki Minggu Paskah yang keempat. Injil Yohanes bab 10 ayat 27-30 yang akan kita renungkan dengan tema mendengarkan suara Tuhan. Kita awali dengan doa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Ya Allah, dalam diri Yesus Kristus Putramu yang telah wafat dan bangkit mulia, Engkau selalu hadir dan mengembalakan kami. Kami mohon, berilah kami kesetiaan untuk mendengarkan sabdanya dan melaksanakan kehendak-Nya. Sebab Dialah Tuhan pengantara kami, yang bersama dengan Dikau dalam persatuan Roh Kudus, hidup dan berkuasa, Allah sepanjang segala masa. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Kita dengarkan sabda Tuhan dari Injil Yohanes bab 10 ayat 27-30. Pada suatu hari Yesus berkata kepada orang-orang Farisi, "Domba-dombaku mendengarkan suaraku, aku mengenal mereka dan mereka mengikuti aku. Aku memberikan hidup yang kekal kepada mereka, dan mereka pasti tidak akan binasa sampai selama-lamanya, dan seorang pun tidak akan merebut mereka dari tanganku. Bapakku yang memberikan mereka kepadaku lebih besar daripada siapapun, dan seorang pun tidak dapat merebut mereka dari tangan Bapa. Aku dan Bapa adalah satu." Demikianlah sabda Tuhan. Sahabat Pojok Renungan, apakah kita masih ingat ketika kita masih kecil? Ibu dan ayah kita akan selalu menggembalakan atau membimbing kita. Mereka selalu ada dalam segala hal yang perlu kita ketahui dan perlu kita lakukan. Kemudian saat dewasa, perlahan-lahan kita melepaskan diri dari bimbingan mereka, karena sudah merasa sudah mampu membimbing diri sendiri dan menentukan arah sendiri. Tetapi ketika menghadapi kesulitan dalam hidup ini, kita akan selalu kembali kepada mereka untuk sekali lagi mencari bimbingan mereka, bahkan meminta bantuan mereka, dan mereka akan selalu ada untuk kita. Semua ini adalah bukti kasih sayang orang tua yang besar kepada kita. Ketika kita ada dalam masalah, ketika kita sedang terpuruk atau jatuh, orang tua akan selalu ada untuk membantu bangkit dan membimbing kita kembali. Yesus adalah gembala kita yang baik, sangat mirip dengan orang tua kita. Dia selalu ada bagi kita untuk membimbing dan membentuk kita, agar kita menjadi seperti yang Dia inginkan. Tetapi ada saatnya kita menginginkan kemerdekaan dari Yesus. Kita ingin melakukan hal-hal dengan cara kita sendiri, bahkan jika itu bertentangan dengan kehendak Tuhan. Dengan keinginan kuat untuk melakukan hal-hal dengan cara kita sendiri, bahkan juga terperosok di dalam dosa. Tetapi janganlah kita lupa bahwa Yesus adalah gembala kita yang baik. Dia akan selalu ada untuk kita. Dia selalu siap untuk memaafkan kita, selalu siap untuk membimbing dan mengembalakan kita lagi. Yesus gembala kita yang baik tidak akan menghukum kita, sebab apa yang selalu Dia tawarkan kepada kita adalah kasih dan pengampunannya. Janganlah kita melepaskan diri lagi dari penggembalaan Yesus, karena hanya melalui Dia kita dapat memperoleh keselamatan di dunia ini, dan hanya melalui Dia kita bisa memiliki kedamaian di dunia ini. Maka marilah kita akan terus mendengarkan suara Tuhan melalui homili pastor ketika Ekaristi, setiap hari membaca kitab suci, ketika berjumpa dengan sesama, atau melalui komentar-komentar positif di media sosial. Lalu pertanyaannya, siapakah yang mengembalakan kita saat ini? Jika jawabannya adalah Yesus, maka diberkatilah kita dalam damai. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa kami yang Maha Mulia, Engkau tiada memberi nama lain
di mana terdapat kebebasan dan kedamaian selain nama Yesus, Gembala dan Pembimbing kami. Kami mohon semoga sabdanya memenuhi kami dengan nafas kehidupan-Mu yang suci. Sebab Dialah Tuhan pengantara kami yang bersama Dikau dalam persatuan Roh Kudus, hidup dan berkuasa kini dan sepanjang segala masa. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Demikian renungan kita kali ini. Selamat berhari Minggu. Tuhan memberkati.